Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku SMA, siswa-siswi SMA Muhammadiyah Bantul yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkan saya sebagai guru matematika peminatan SMA Muhammadiyah Bantul. Pada masa pandemi Covid ini, kita dianjurkan untuk melakukan pembelajaran online. Tapi besok kalau sudah kondisi dan kondusif, insya Allah besok pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan kalau sudah aman dan terkendali. Ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Pada persamaan trigonometri itu mungkin dulu sudah diajarkan tentang trigonometri, bahwa trigonometri itu meliputi yaitu sin, cos, dan tangan. Tapi dasar-dasarnya mungkin kelas 10 dulu sudah pernah diajarkan sama Bapak dan Ibu guru. Pada kelas 11 ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri dasar. Pada pembelajaran persamaan trigonometri dasar yang nanti kita akan dan saya akan jelaskan yaitu tentang sinus, kosinus, dan tangan. Pertama yaitu tentang sinus, persamaan sinus X. Pada sin X sama dengan sin alfa, di mana alfa itu bisa dalam derajat, bisa juga dalam pi, di mana pi itu sama dengan 180 derajat. Bisa juga dalam pi, bisa juga dalam derajat. Mungkin rumus yang pertama yaitu dalam sinus X sama dengan sin alfa. Tapi ingat ya, ini sin dan sin harus sama. Misalnya sin dan cos itu nanti salah satunya harus diubah terlebih dahulu. Ya. Rumus pertama yaitu sin X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Ya. Untuk yang ini ya, untuk alfa. Ini kenapa alfa? Karena berada pada kuadran pertama. Jadi kalau kuadran pertama ya, ini adalah kuadran pertama, ini adalah kuadran kedua, ini ketiga, ini keempat. Di mana alfa itu ada di sini. Alfa. Pada kuadran pertama itu alfa ditambah dengan K. K itu adalah konstan. Konstan itu merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Untuk yang 360 derajat ini adalah satu lingkaran. Terus karena ini adalah alfa itu positif. Kalau alfa positif berarti yang pertama yaitu kuadran pertama. Terus rumus yang kedua yaitu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Ya. Kenapa ini 180 derajat dikurangi alfa? Karena ini ada di kuadran kedua. Makanya ada di sini. Jadi sin yang nilainya positif itu ada di kuadran pertama dan kedua. Terus ini 180 derajat karena dimulai dari sudutnya 0 sampai ini 180 derajat seperti ini. Jadi kalau di kuadran kedua 180 derajat dikurangi dengan alfa karena untuk membentuk yaitu untuk membentuk sudut yang positif. Ya. Terus ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu cos X sama dengan cos alfa. Seperti ini. Tapi ingat ya, ini ada cos, ini ada cos. Jadi harus sama. Misalnya ini cos, ini sin,
berarti salah satunya harus diubah menjadi cos atau sin. Ya. Terus rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Masih sama ya. Pada persamaan kosinus ini ada kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, ini keempat. Kosinus yang nilainya positif itu ada di kuadran berapa? Yang paling mudah yaitu sama seperti yang ada di sini nih. Berarti berada pada kuadran pertama. Terus kosinus yang positif lagi berarti berada pada kuadran keempat. Ya. Ini ya. Seperti ini. Nih. Kalau rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti kalau yang ke rumus yang kedua yaitu X sama dengan ini kan arah lingkaran itu ke sini. Kalau ini ke sini. Tapi kalau ini ke sini berarti nilainya negatif. Berarti negatif alfa plus K kali 360 derajat. Dimana K itu adalah bilangan bulat. Pada bilangan bulat ada 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau 0 berarti nanti berada pada kuadran pertama. Kalau 1 berarti 1 nanti putarannya 1 lingkaran penuh. Kalau 2 berarti putarannya 2 kali. Terus sekarang persamaan yang ketiga yaitu tan X sama dengan tan alfa. Nah, masih sama ya. Ini tan harus sama dengan tan. Ini kalau tan ini sin nggak bisa ya, nggak bisa untuk kejangan. Terus rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Seperti ini ya. Kalau tan berarti rumusnya cuma satu ini ya. Kalau cos ada 2. Kalau sin ada 2. Terus sekarang contoh dari persamaan trigonometri bentuknya bentuk sin. Contohnya sini ya. Contoh yang pertama, sin X sama dengan misalnya sin 20. Sin X sama dengan sin 20. Ada 2 rumus ya, ada 2 rumus. Kita gunakan rumus yang pertama terlebih dahulu. Oh, ini pertanyaannya ini ya, tentukan himpunan. Penyelesaiannya. Ada 2 rumus ya. Rumus yang pertama kita gunakan rumus yang pertama dulu, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Ya. Terus di mana alfa itu adalah 20. Ini ya. Jadi X sama dengan alfanya kita ganti dengan ini ya. Ini K sama dengan 0 dulu.
K sama dengan 0. Berarti X sama dengan alfanya kita ganti 20 ditambah K nya kita ganti 0 kali 360 derajat. Nah, nilai X sama dengan 20 derajat. Ya. Terus K ini kita ganti dengan angka 1. Maka X sama dengan 20 ditambah 1 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 20 tambah 360 berarti 380. Terus ini kan yang dicari yaitu batasnya 0 derajat X sampai 360 derajat ini. Berarti kalau 360 derajat lebih dari batasnya. Kalau lebih dari batasnya berarti tidak memenuhi. Berarti ini kita tulis tidak memenuhi. Ini baru rumus yang pertama. Terus sekarang rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu di sini, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alfa ditambahkan kali 360 derajat. Masih sama ya, alfanya kita masukkan angka 20. K sama dengan 0, maka X sama dengan 180 kurangi apanya 20 ya, 20 ditambah 0 kali 360 ini ya. Jadi nilai X sama dengan 180 kurangi 20 berarti 160 ya, 160 ditambah 0 ya. 0 kali 360 berarti 0 ya, berarti 160. Terus kita masukkan K sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan, nggak kelihatan ya? Ya, kita logkan di sini ya. Kita logkan di sini untuk K sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 20 ya. 20 ditambah K-nya 1 kali 360 derajat. Terus nilai X sama dengan 160 ditambah dengan 360 derajat. Berarti X sama dengan, berarti berapa? 520 ya. 520 itu lebih dari batas ya. Lebih dari batas yaitu 360. Maka ini adalah tidak memenuhi. Maka terus kita simpulkan, yaitu himpunan penyelesaiannya kita kurung kurawal, yaitu 20 dan 20 160 ya. 160 seperti ini. Cek lagi ya, benar ya? Apa? 20 ini
nya kita ganti 0, 360, X sama dengan 20. Terus ini 380 tidak memenuhi. Terus yang ini X sama dengan, rumus yang kedua ya, X sama dengan 180 derajat kurangi alfa. Alfanya kita ganti 20 tambah, terus ini 100. Jadi ini ya hasil dari penyelesaian kalau persamaannya sin X sama dengan sin 20. Terus untuk rumus atau persamaan yang kedua, ini saya hapus terlebih dahulu. Contoh soal yang kedua yaitu bentuknya cos X sama dengan cos angka sin, seperti ini. Cos X sama dengan cos alfa. Kita ganti alfanya bentuknya derajat saja. Nanti cos, misalnya cos 60 derajat ini. Tadi sudah tahu ya rumusnya. Rumus dari cos. Rumus yang pertama yaitu cos X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, di mana alfa itu adalah 60 derajat. Kita masukkan ya, X sama dengan alfanya 60, berarti 60 ditambah K kali 360. Jadi bisa tahu ya, berarti 60 kita masukkan K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 60 ditambah K nya kita ganti 0 kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 60. Terus rumus yang kedua yaitu X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Kita masukkan, berarti X sama dengan min 60 plus K kali 360 derajat. Kita masukkan K dimulai dari angka 0, maka nilai X sama dengan min 60 ditambah K nya kita ganti 0 kali 360 derajat, 60 ya. Jadi X sama dengan min 60. Kita lihat batas-batasnya. Batasnya 6 derajat X 360. Untuk batasnya ini bisa kita ubah ya, tergantung dari soalnya. Kalau soalnya mengendaki 150 paling kecil, paling tertinggi yaitu 360 juga bisa. Jadi kalau negatif 60 derajat ini kurang dari 0 derajat, maka ini tidak memenuhi. Kita tulis TN tidak memenuhi. Terus kita coba yang K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan min 60 plus 1 kali 360 derajat. Kita sederhanakan, berarti X sama dengan 360 derajat kurangi 60, berarti sama dengan 300 ya. Kalau K sama dengan 2 berarti lebih ya. Kalau nanti K sama dengan 2 berarti 2 kali 360 berarti lebih dari 360. Terus yang ini, kalau ini misalnya kita ganti K sama dengan 1 berarti lebih dari 360. Berarti ini sudah ya. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya yaitu kita
kita kurung awal sini itu yang memenuhi. Ini K sama dengan berarti 60 dan 300. Ini contoh soal yang bentuk cos ya. Terus kalau untuk bentuk tan nanti yang setelah ini ya. Kita koreksi terlebih dahulu. Cos X sama dengan cos 60 derajat. X sama dengan alfa. Ini rumus pertama. Saya kurung rumus pertama. Ini rumus yang kedua. Ya, X sama dengan 60 plus K. K-nya kita ganti 0. X sama dengan 60 kali 0 360. Benar ya? Ya. Terus contoh soal yang ketiga, yaitu bentuknya tan. Bisa hapus video. Soalnya masih sama ya, ditentukan himpunan penyelesaiannya. Terus contoh soal bentuk yang ketiga yaitu bentuknya tan. Tan X sama dengan tan apa? Kayak gini. Nanti masih sama ya rumusnya yang tadi. Terus kita mencari, misalnya soalnya apanya kita ganti, tan X sama dengan tan 90 derajat, misalnya seperti ya 90 derajat. Rumusnya tan itu cuma satu, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Plus satu ini ya, kelihatan ya. Ini plus satu ini. Terus ingat ya, alfanya 90 derajat. Jadi X sama dengan alfanya 90, berarti 90 derajat plus K kali 180 derajat. Terus masih sama seperti yang atasnya, kita masukkan K sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 90 derajat ditambah K-nya kita ganti angka 0 kali 180 derajat. Ini kan 180 derajat dikali 0 berarti hasilnya 0 ya. Berarti X-nya nilainya 9. Terus sekarang K-nya kita ganti angka 1. K sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Maka nilai X sama dengan 90 tambah 180. Jadinya 210 ya. Ini batasnya masih 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti kalau ini 270 derajat berarti masih bisa ya? Bisa. Berarti terus kita masukkan K sama dengan di sini ya. K sama dengan 2. Kita coba nanti memenuhi atau tidak. Ini ya. K sama dengan 2 kita masukkan. Jadi X sama dengan alfanya kita ganti angka 90 derajat. 90 derajat plus K-nya kita ganti angka 2. Jadi 2 kali 180 derajat. Maka X sama dengan 90 ditambah dengan 360 derajat. Jadi X sama dengan berarti 450 derajat itu lebih dari 360 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti nanti kita nggak usah masukkan ke himpunan penyelesaiannya ya. Jadi HP atau himpunan penyelesaiannya itu
Dimulai dari angka paling kecil dulu, 90 derajat. Terus 270 derajat. Ya, ini adalah contoh dari persamaan trigonometri dasar ya. Dasar ya. Ini. Terus ini baru contoh-contoh yang dasar. Untuk contoh-contoh atau soal-soal yang lain mungkin akan rekaman di kemudian hari begitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada soal-soal yang belum bisa ditanyakan ya. Udah kayak gitu, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.